Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari yang baru, dan mari kita awali hari ini dengan sama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan lewat renungan pagi. Mari kita berdoa meminta hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penuntunan dan penyertaan-Mu bagi setiap kami. Nafas hidup masih Engkau berikan dan sukacita iman masih terus kami rasakan. Tuhan tolong karuniakan kami hikmat sehingga mampu memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Senin 29 September 2025, terdapat dalam kitab Yehezkiel 33 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Sekali lagi kitab Yehezkiel 33 ayat 2 hingga ayatnya yang ke-6. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa, negeri itu mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaga itu melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya penjaga yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapat peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dari penjaga itu. Demikianlah pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Renungan harian keluarga pada pagi ini berjudul Allah berkenan kepada pertobatan orang fasik supaya ia hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan ini ada orang yang mengeraskan hatinya dan tidak mau diperingatkan untuk membaharui hidup. Dalam suasana seperti ini, tidak ada hal atau keadaan baik yang dapat dinikmatinya. Kalaupun ada, itu hanya sementara sifatnya. Padahal hidup dalam ketaatan dan kesetiaan menjadi hal hakiki dalam kekristenan. Sebab itulah yang dikehendaki Tuhan, dan itulah juga yang dapat memelihara kehidupannya untuk dapat menikmati hal atau keadaan baik. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, ayat 10 dan ayat 11 yang kita baca hari ini menegaskan tentang apa maksud Tuhan Allah ketika ia menuntun sang nabi sebagai penjaga Israel, memberi peringatan kepada mereka yang jahat
Teks menyatakan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Ini dilanjutkan dengan pertanyaan, mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Untuk memahaminya ada 3 kata yang perlu diperhatikan, yakni berkenan, pertobatan, dan hidup. Kata Ibrani berkenan, kapats, artinya menginginkan, menghendaki, mengharapkan, dan senang. Kata Ibrani untuk pertobatan dan bertobat adalah sub yang artinya kembali, pulang, berbalik, putar balik, memulihkan, memperbaiki, dan memperbaharui. Kata Ibrani untuk hidup, hayah, mengandung arti ada, tetap hidup, terus hidup. Sesungguhnya Tuhan tidak menghendaki umatnya mati dalam dosa, melainkan Dia menghendaki agar mereka yang melakukan kejahatan itu berbalik, dipulihkan, dibaharui dari kejahatan mereka dan tetap hidup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita diajak untuk hidup sesuai kehendak Tuhan, yaitu hidup di bawah kasih karunia-Nya dan bukan di bawah kuasa dosa atau maut. Oleh karena itu, sebagai orang tua adalah panggilan iman kita untuk memperingatkan keluarga kita agar taat dan setia. Kita tidak boleh abai dalam memerankan tanggung jawab pengajaran, apalagi di era digital saat ini yang juga memberi pengaruh negatif terhadap kehidupan dan pertumbuhan iman orang Kristen, termasuk anak-anak. Dalam situasi ini, hendaklah orang tua tidak boleh lengah. Pertobatan juga harus menjadi bagian orang tua, suami istri, agar hidup takut akan Tuhan. Kerjakanlah tanggung jawab penggembalaan sebagai orang tua bagi anak-anak serta keluarga, agar hidup taat dan setia kepada Tuhan. Supaya kita semua hidup, sebab itulah yang sesungguhnya dikehendaki Tuhan bagi kita. Amin. Marilah kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, berilah kami hati yang mau diingatkan dan ditegur, supaya ketika ditegur dan diingatkan, kami tidak akan mengeraskan hati, tapi mau membaharui kehidupan. Mampukanlah kami hidup dalam kehendak Tuhan, supaya kami diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Demikianlah renungan pagi kita di hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.